ada panggilan. Panggilan siapa? Panggilan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususun ma'lif hadzal kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah syulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. 44 ya. Wa yusannu lahu ta'jilul fitri. Sampai itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dan disunnahkan lahu bagi orang yang berpuasa ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kalau ini mah nggak disunahin juga cepetan ya. Tungguin. Asal dia udah jam 6 kurang dikit aja, remote udah dipegangin. Nah, yang mana yang mati? Cari yang lebih dulu. TVRI. Iya, TVRI Papua cepet. Sini baru jam 4 sore udah ada. Kemudian wa takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Orang sahur jam 10 ya boleh, tapi nggak dapat sunnahnya. Artinya sunnah bagi orang yang berpuasa makan sahur itu dipepetin akhir. Dan imsak itu bukan pertanda makan sahur udah tidak boleh, masih boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai makan telur yang kuningnya, makan ubi, atau makan yang pedas banget belum sempat minum adzan subuh. Aslinya masih boleh, tapi pilih-pilih makanan yang tidak beresiko. Kemudian wal iltisalu minal hadasil akbari, mandi kalau memang punya hadas besar. Jangan makan sahur dulu baru mandi, mandi dulu baru makan sahur. Karena kalau habis kikuk-kikuk, paham Bu Mansur ya? Oh kayaknya nggak semangat gitu. Kikuk-kikuk nggak ada. Oh gitu. Baterainya lemot. Kalau habis itu kok makan sahur, itu makannya kena hukum makruh. Kecuali kalau memang bangunnya udah lewat ya wes rapopo. Makan sahur dulu gak apa-apa. Tapi kalau waktunya longgar, sunnahnya kalau memang punya hadas besar, baik karena berhubungan badan atau karena yang lain, maka sunnahnya mandi dulu. Qoblal fajri, sebelum datangnya waktu subuh. Pokoknya mandi dulu. Karena makan dalam keadaan junub belum mandi itu kena hukum makruh. Wal iftaru, dan berbuka puasa alat tamri, dengan menggunakan kurma. Kalau kita mah enak es ya. Es gorengan. Oh, es seger. Es yang di bawah jembatan situ seger. Es kelapa lah. Oh iya, jajangannya Bu Mansur biar laris. Es teh. Tapi nggak dapat sunnahnya. Yang dapat sunnah itu kurma. Kalau sekarang, zaman sekarang untuk mendapatkan kurma kan nggak sesulit dulu ya.
Kalau dulu orang kampung makan korma setahun sekali belum tentu. Nunggu ada tetangga pulang haji, itu pun dibagiin cuma 2 biji. Imut aja biar awet. Kalau sekarang di pusat-pusat perbelanjaan, apalagi menjelang Ramadan, paling gampang. Lah, sunnahnya itu minum dulu apa makan kurma dulu? Makan kurma dulu. Kurma dulu. Kurma dimakan dulu, tak sebiji atau 3 biji, kemudian baru minum. Wa illa, maka kalau intayassaro, apabila mudah mendapatkan kurma. Lah kalau sulit ya seadanya, bakwan apa biasanya ya gorengan ya. Apalagi anak-anak. Makanan berbuka puasa yang paling laris ya gorengan. Kalau itu bolu tidak ada yang noel-noel, padahal makanan mahal yang bikinnya susah. Coba dianterin ke musola anak-anak buka puasa sampai malam, sampai tadarus gak ada yang noel-noel. Paling orang-orang tua yang pada noel. Coba kalau gorengan, martabak telur, laris. Bolu berarti kode. Nanti kalau ada Coba aja tiap tahun ini, tiap malam kalau sampai sahur lagi dulu, kadang bolu masih numpuk-numpuk. Paling kadang malam anak-anak suruh ngider, nganterin kemana kayak yang mau nerima. Nah iya, tapi kalau gorengan, martabak telur apalagi, laris ya. Langsung habis. Wa illa, maka kalau tidak ada atau sulit mendapatkan kurma, fa'ala syai'in khulwin, maka berbuka dengan yang manis, es teh ya, manis ya, atau yang lain lah, apa aja yang penting manis. Kadzalika, begitu juga disunahkan wa iktsarud du'a, memperbanyak doa, terutama khususon indal iftari, terutama ketika menjelang berbuka puasa. Kalau ibu-ibu malah sibuk sih ya. Iya, nyiapin. Lah sambil nyiapin kan sambil doa kan bisa ya. Robbana ya Robbana, sambil bikin kolak kan bisa. Wes, waktu paling mustajabah ketika berbuka puasa itu indal iftar, ketika sesaat menjelang berbuka puasa. Kemudian sunnahnya lagi wa iktsaru qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tiap tahun udah ada agenda tadarus ya dilanjutin. Karena kadang kalau baca sendirian itu ya abot ya. Iya. Nah, kalau bareng-bareng rame-rame ada temennya kan, alhamdulillah. Yang malam anak-anak ibu biasanya pagi ya. Ya wis pagi yang nggak ada kegiatan, ya wis pagi tadarusan sedapat-dapatnya. Ya syukur-syukur. Biasanya berapa kali khatam? 2 kali dapat ya. Alhamdulillah 2 kali khatam kan lumayan. Kemudian wasadaqati fi Ramadan, dan sedekah di bulan Ramadan. Ngirim-ngirim kolak, ngirim-ngirim es lapa ya Mas Suryo. Biasanya kalau untuk setiap hari itu berapa kakak di kita ini? 4 ya. Ayo wis. Enggak terjadwal ya enggak apa-apa, kalau memang ada kelebihan, ada rezeki cukup ya wis sedekah. Itu sunnahnya, beberapa hal yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan. Penulis kitab ini hanya menulis bagiannya saja, sebetulnya ya banyak banget. Wa yukrahu, dan dibenci alias makruh, lahu bagi orang yang berpuasa, al-fasdu. Fasdu itu mengambil darah dari lengan, darah kotor diambil. Wal hijamatu, bekam. Hijamah, bekam itu boleh tapi makruh, tidak batal puasanya. Cuma kalau orang habis fasdu atau bekam itu biasanya kan lemes, makanya dimakruhkan karena banyak darah yang diambil, yang keluar. Kemudian yang selanjutnya yang makruh lagi itu wa madhul ilki. Ini kalau sekarang kayaknya tidak ada ya. Ngunyah makanan yang mau disuapin ke anak. Oh, mama. Iya, mama. Iya di mama.
Mama namanya ya. Lah kalau zaman dulu kan anak itu kan disuapin apa gitu kan dikunyah dulu sama mamanya ya. Apa gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya udah enggak ada ya. Beli. Anaknya juga gak mau kali ya. Nggak mau, Bekasnya mau mama. Makanya anak sekarang beda. Urut. Wa malghul ilki ngunyah makanan yang mau disuapkan ke anak. Takutnya kebablasan. Yang dikunyah pisang kan licin ya, langsung gelegek. Orang sisa. Ada dikerok aja nggak bisa. Itu mah bukan buat anaknya, buat emaknya itu. Walau kutto'am ngicipi makanan. Nah, ibu-ibu itu yang masak ya. Iya. Yo. Ngicipi kok semangkok. Iya. Mau enggak? Nah, biasanya kalau ibu kalau masak kan ditaruh di apa nih? Ini ya. Iya. Atau kadang di cendok atau apa. Terus. Ya kok glegek wah. Wes batal kalau itu. Walau kutto'am ngicipi makanan ya sekedar yang penting tahu rasanya ya wes. Lah kalau glegek ya. Kalau pedes Minum. Ya minum. Yang makruh itu ngicipi makanan lah kalau pedes ya ben. Nah, minumnya itu yang batal. Sampai dicicipi ya jualnya aneh. Wal mubalaghatu fil madmadah. Berlebihan ketika kumur-kumur. Kubiak. Boleh. Kumur-kumur boleh, tapi kalau berlebihan makruh. Nah, kalau udah jam 2 itu kan mulut kering banget ya. Kumur-kumur kayaknya seger, apalagi kumur-kumurnya pakai air kulkas gitu ya. kita kelupaan deglek aja. Mubalaghah berlebihan ketika berkumur-kumur makruh. Wal istinsyaq berlebihan ketika bersihin hidung pakai air, nyerot hidung pakai air, nyerot air pakai hidung. Itu namanya istinsyaq. Kalau madmadah itu kumur-kumur. Itu boleh tapi makruh. Wal qublati cipika-cipiki makruh, walaupun nggak batal tapi makruh. Tapi kalau yang remnya blong jangan, nanti bablas lagi. Ya, kalau yang remnya cakram langsung set, ayo serapopo. Tapi tetap walaupun begitu makruh. Mendingan jangan ya. Jadi kalau remnya pakem ya kena hukum makruh. Kalau rem blong wis, apalagi udah lama nggak ada gitu kan Surya, begitu pulang wah wis Ngecet. wa nahuha atau yang semisal dengan itu. Idza lam tataharrak bihima syahwatuhu, apabila dengan ciuman itu ia tidak bangkit atau timbul nafsunya. Kalau timbul nafsunya yo batal, tapi kalau enggak cuma kena hukum makruh. Wal yasun, maka hendaklah menjaga nafsahu dirinya, anis syahwati, dari syahwat nafsu. Wah, ini yang selanjutnya yang kayaknya abot ya. Wal ghibati, ghibah angel lagi ya. Angel. Wong kadang malah bulan puasa malah tambah parah ya. Habis terawih. Malah yang terawih. Waduh, kadang masalah itu timbul malah pas bulan Ramadan. Ketika bulan-bulan biasa ya aman-aman aja gitu, puasa itu kadang masalah ada. Setannya malah makin kencang. Katanya diikat malah berot. Tahu bahasa berot? Berot itu berontak. Wan namimah. Namimah itu ngadu orang. Bukan ngadu. Kalau ngadu domba ya ngadu orang, ngomong sono ngomong sini, artinya sono sama sini tawuran. Adu-adu. Ya kadang tawuran anak-anak ya ramenya, kadang ya malah bulan Ramadan maknya tawuran.
Wa kulli qaulin qabihin, dan setiap ucapan yang buruk. Makruh hukumnya. Puasa itu kan ada 3 kelas ya. Ada namanya saumul am, itu puasa kelas awam, kelas umum. Kalau ibarat kendaraan kelas-kelas yang paling jelek apa namanya? Enggak, kalau kereta itu kan ada yang bagus, eksekutif, ekonomi paling jelek. Nah, itu ada puasa kelas ekonomi. Yaitu puasa yang penting nggak makan, nggak minum. Itu namanya puasa kelas ekonomi. Itu yang penting nggak makan, nggak minum. Yo mulut nggak direm, mata yo nggak bisa direm. Nah, itu puasa kelas ekonomi. Ada namanya saumul khawas, itu kelas atasnya, bisnis. Itu selain nggak makan, nggak minum, mulutnya yo direm. Iya, betul. Kita bisa belinya cuman kelas ekonomi. Ya murah. Ya syukur-syukur naik kelas lah ya. Ntar puasa depan ini naik kelas ke kelas. Tidur. Bisnis. Biasa nggak basah ya. Ya ngobrol ya boleh, bukan berarti nggak boleh ngobrol. Cuman kan kadang penyakitnya kita itu awalnya ngobrol itu baik-baik ya. Masak apa Bu? Masak inilah. Suami saya mah gampang, asal masakan ini beres. Nah ini kadang orang kedua ini nambahin, ibu mah enak, suaminya gampang lah, suami saya. Aduh, wes. Ya, yo ngobrol, nggak mungkin kita ngindari nggak ngobrol, nggak mungkin. Lebih baik orang yang pernah salah karena berbuat daripada nggak pernah salah tapi memang nggak berbuat. Orang di rumah cepet perek, wah bahaya ini. Manusia itu diciptakan untuk bergaul. Ya salah karena bergaul itu ya wajar. Daripada nggak pernah salah karena nggak bergaul, bahaya mana. Lomah. Tahu-tahu ada bendera kuning depan rumahnya, emang bahaya. Sebaik-baiknya orang itu ya yang kumpul keluar ngobrol-ngobrol walaupun ada salah, kan ada pintu maaf. Nah, asal pulang salaman itu berarti saling maafin, harus beres. Maaf ya, asal pulang salaman. Walaupun di situ ntar pulang salaman, beres lah. Daripada saya mah nggak pernah dosa, dan terus ya nggak pernah keluar rumah, itu kok. Loh, manusia itu harusnya ya bergaul ya. Paslon, pasal atau inu fisini, orang yang sudah lanjut usia alias pikun. Wal maridu, dan orang sakit alladzi la yurjalahu asyifa'u, yang orang itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang tua yang sudah lanjut usia yang enggak kuat puasa. Entah karena memang fisiknya yang enggak kuat atau memang daya ingatnya yang enggak kuat. Fisiknya masih bagus, cuman daya ingatnya alias pikun. Pagi sahur bareng, kira jam 9 anaknya kerja, cucunya berangkat sekolah, bikin ceplok telur. Makan keceplok, Mbah kok makan? Apa iya puasa ini? Orang gitu udah gak wajib ibadah. Umpama kita punya keluarga yang sudah begitu, kalau memang dia ingat sholat ya biarin sholat, tapi kalau enggak ya wis biarin. Dia orang seperti itu udah gak kena hukum apa-apa, bebas. Tapi nanti kalau ya kayak ibarat kata orang-orang yang sudah meninggal itu nanti divideoin nggak itu Pak? Nah itu nanti kan ada terusnya itu. Ya. Idza aftara fi Ramadan, ketika orang seperti itu tidak berpuasa karena tadi itu sudah pikun atau sudah sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, dan memang dia tidak berpuasa, yalzamu, maka wajib kullan minhuma, dari atau untuk kedua orang tadi itu, yaitu orang yang pikun dan orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yaitu muddu ta'amin, membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu kurang dari sekilo aslinya. Nah kalau misalnya dia full 30 hari nggak bisa puasa, ya 30 ya dikelempengin sekilo lah, ya 30 kilo. Likul yaumin, di setiap harinya, wala qada'a alaihima, dan tidak wajib qada. Qada gimana? Semakin kesini kan justru malah semakin pikun. Maka ya wajibnya hanya fidyah. Itu kalau dia punya harta atau ahli warisnya punya harta.
kita. Kalau enggak, ya wis. Terus kepada siapa fidyah itu diberikan? Kepada keluarga. Misalnya kita punya keluarga yang memang ekonominya kurang bagus, itu yang paling diutamakan. Kalau keluarga sudah beres, tetangga terdekat. Kalau tetangga terdekat sudah beres, baru diserahkan ke lembaga-lembaga, kemudian biar lembaga itu yang mendistribusikan. Dan terbaik itu keluarga dulu. Tapi yang keluarga yang bukan dalam tanggungan loh ya. Kalau keluarga yang dalam tanggungan nggak boleh. Misalnya kita punya ponakan, walaupun ponakan itu tinggalnya satu rumah dengan kita umpama, tapi dia masak sendiri, kita masak sendiri, berarti kan dia tidak di tanggungan kita, maka boleh diberikan ke dia. Walaupun dia tinggalnya misah rumah, beda, tapi setiap bulan bukan hanya makannya, pokoknya umpamanya kontrakan, umpamanya dia yang kontrak ya, kita yang bayarin. Terus umpama butuh makan sehari-hari kita yang tanggung. Lah itu fidyah atau zakat nggak boleh berikan ke dia. Yang boleh itu ke yang bukan tanggungan. Walaupun itu tinggal satu rumah atau walaupun tinggal beda rumah, tapi kalau tanggungan ya enggak. Itu dalam setiap hari satu mut. Satu mut itu aslinya cuma 0,7 sekian liter. Nimbang begitu kan repot malah. Yang penting sekalian dilempengin seliter. Wajibu dan wajib alal haidi wan nufasai, bagi orang yang haid dan nifas, al iftaru berbuka puasa. Orang yang karena nifas, karena haid harus segera. Yang repot itu kalau tinggal 10 menit gitu ya. Kan ibu yang rasain, kalau saya kan nggak pernah. Nyesek. Lah iya umpama maghrib tinggal 10 menit lah tamu datang. Wis. Wong belum waktunya ya tetap harus segera dibatalkan dan nanti wajib diqadha. Wajibu alal haidi wan nufasai al-iftaru fi Ramadan wa ghairihi. Wajib bagi yang haid dan nifas untuk segera berbuka puasa, baik itu puasa Ramadan atau wa ghairihi, puasa yang lainnya. Wa yajuzu dan boleh fi Ramadan, di bulan Ramadan, lil musafiri, bagi orang yang musafir, orang yang menempuh perjalanan jauh, yang perjalanannya itu minimal diperbolehkannya jamak qashar. Kalau ke Tanah Abang udah nyampe belum? Muter Jalannya lantai 1, lantai 6. muter dulu. Lebih kan seharian. Bukan masa seharian, kalau hitungan seharian motor komplek aja. Bukan masalah seharian, ya jarak tempuhnya. Dari sini Tanah Abang paling 30 kilo lah ya umpama ya, dari sini deh. Ya belum nyampe. Ke Cirebon baru ke Tanah Abang. Iya, muter. Idza kana safaruhu tawilan jaizan. Apabila musafirnya itu jarak jauh, tawilan. Jaizan, perjalanan yang boleh. Perjalanan itu kan ada yang namanya perjalanan wajib. Misalnya orang mau haji itu kan perjalanan wajib. Orang mau kerja nyari rezeki bagi para suami yo wajib. Ada kalanya perjalanan sunnah karena mau silaturahim dengan saudara di kampung kan sunnah namanya. Ada perjalanan haram, ada dari sini ke Surabaya cuman pengen kumpul temen-temen kemudian mabuk bareng-bareng. Umpama dia rajin sholat, yo nggak boleh qashar umpama. Walau qadara, walaupun ia mampu ala saumi untuk berpuasa. Walaupun dia aslinya mampu berpuasa, tapi kalau perjalanannya jauh boleh berbuka puasa. Apalagi sekarang orang jalan kan ya kendaraan bagus-bagus ya, nggak kayak dulu. Nah, kalau dulu karena kendaraan itu paling otak, cuacanya panas, yo boleh berbuka puasa. Lah sekarang walaupun kendaraannya nyaman, enak, kereta ya katanya bagus-bagus ya. Mobil apalagi boleh walaupun berpuasa. Wal afdalu lahu ayyasuma idza lam tahsul lahu masyaqqatun. Dan yang paling afdal kalau memang tidak merepotkan tetap
tetap lebih baik berpuasa. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya wes. Nah, kalau sini cuma kampung Melayu mah kuat ya Bu Haji ya. Ke Bandung dulu baru ke Kampung Melayu. Kalau jalan kaki ya nggak kuat ya. Iya. Wala yajuzu, dan tidak boleh berpuasa lil maridi bagi orang yang sakit. Justru kalau orang sakit memaksakan diri puasa itu bukan pahala yang didapat, justru malah dosa. Illa idza hasalat lahu masyaqqatun syadidatun bis-shaumi, kecuali kalau merepotkan atau menambah sakit atau menambah parah penyakitnya. Kalau nambah parah penyakitnya, mohon maaf diulang, kalau orang berpuasa dalam keadaan sakit kok dia penyakitnya itu gara-gara puasa nambah parah, maka justru tidak boleh berpuasa. Wa yajuzu, dan boleh lil hamili bagi orang hamil, wal murdi'i bagi orang yang menyusui. Maksudnya boleh tidak berpuasa. Idza khafata, apabila kedua-duanya itu khawatir, orang hamil dan menyusui, minas shaumi, ketika ia puasa, ala anfusihima, atas dirinya, au ala auladihima, atau ke anak-anaknya, wa yajibu, dan wajib al qada'u qada' ala haula'i kullihim, atas mereka ini semua. Orang yang hamil, orang yang menyusui boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib qada. Yang repot giliran mau kodok hamil lagi, mau kodok hamil lagi, ya, sampai kalau anaknya sampai 8 kan ya. Wa idza fata as-shaumu bi ghairi udhrin, kalau orang batal puasanya tanpa ada udzur, wajaba, maka wajib qada'uhu 'alal fauri, wajibnya qada itu segera. Fa in fata bi udhrin, tapi kalau batalnya puasa itu karena udzur, karena itu tadi perjalanan, karena hamil, karena menyusui, wajib, maka wajib qada'uhu, mengqadanya alat tarahi, enggak harus segera. Nah, kayak ibu-ibu biasanya kan yuk bulan Rejab baru pada qada ya. Iya, buru-buru deh. Nah, itu karena memang alasan tidak puasanya karena adanya udzur. Wal afdalu, tapi yang paling afdal at-takjil. Dulu takjil. Takjil itu bukan makanan berbuka puasa, bukan. Takjil itu artinya menyegerakan. Kalau memang ada waktu qada, langsung segera di qada. Itu takjil dalam makna itu. Takjil dalam makna lain, takjil itu orang yang membayar zakat fitrah sebelum malam takbir, itu namanya takjil. Cuman sekarang udah berubah jadi kolak, gorengan. Ya wes lah, biar ngono lah ya. Biar yang penting seneng aja wes. Wallahu a'lam bishawab. bapaknya boleh. No.